Halo sahabat Qurani Marum, renungan kita pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 akan disampaikan oleh Pastor Theobaldus, Imam Diocesan Keuskupan Sintang. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kembali kita berjumpa lagi di channel Qurani Marum bersama saya Pastor Theobaldus Lucianus Kasino PR. Saya Imam Diocesan Keuskupan Sintang dan pada saat ini saya bertugas di Paroki Kunjungan Santa Perawan Maria Peniung dan Santo Paulus Bunut. Kali ini saya akan membawakan renungan bagi kita semua pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Dengan Injil yang akan kita dengarkan, kita simak bersama dan kita renungkan, diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hidup orang beriman, perjalanan hidup orang beriman tidak bisa dilepaskan dari yang namanya doa. Doa sendiri merupakan ungkapan serta tindakan orang beriman terhadap Tuhan. Itu bisa kita lakukan dan kita ungkapkan dalam doa-doa pribadi kita di rumah, dan juga pada saat ini kita diajak berdoa bersama Bunda Maria dalam lantunan doa-doa kita dalam rosario bersama di rumah kita masing-masing. Dan juga Bapak Ibu saudara terkasih, pada saat ini juga kita diharapkan mendoakan saudara-saudari kita yang pada saat ini mengalami sakit, serta menguatkan dalam doa kita saudara-saudari kita, para tenaga medis yang masih berjuang untuk menyembuhkan saudara-saudari kita ini. Dan harapannya adalah Bapak Ibu saudara terkasih, doa itu juga akhirnya membawa kita untuk semakin mencintai dan mengenal Tuhan, sehingga ialah yang menjadi tokoh utama dalam seluruh perjalanan hidup kita. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam Injil Yohanes yang kita renungkan kali ini, kita mendengarkan bagaimana Yesus mendoakan para murid yang hendak ditinggalkan oleh Yesus. Satu pengalaman di mana Yesus mendoakan para muridnya supaya mereka memperoleh hidup kekal, memperoleh kemuliaan karena mampu dan mencoba untuk mengenal Yesus. Dan pada akhirnya ketika mereka mencoba mengenal Yesus dan mengikuti Yesus, juga mereka banyak mengenal Allah sendiri yang mengutus Yesus. Yesus mengungkapkan bahwa dalam Injil Yohanes, bahwa ketika seseorang memperoleh hidup kekal itu, ia mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal pribadi Yesus ini. Inilah yang menjadi ungkapan dari Yesus dalam Injil Yohanes, bagaimana kehidupan kekal, kemuliaan itu diperoleh ketika seseorang mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Namun rupanya Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tindakan mengenal, mencari Yesus tidak hanya berhenti pada soal intelektual, tetapi juga mengarah kepada sikap hidup terhadap sesama, memberikan hati, memberikan kasih kepada sesama. Dan itulah yang kita lihat bagaimana Yesus mendoakan para murid. Dia mendoakan mereka supaya mereka ini juga memperoleh apa yang Yesus peroleh dari Bapa. Dan itu juga yang menjadi keinginan Yesus, bahwa karya dan tindakan yang ia lakukan selama ini semata-mata supaya orang yang mengikutinya, orang yang mengenal Tuhan, memperoleh keselamatan, memperoleh hidup kekal itu ketika mereka mengenal Tuhan. Hidup kekal, hidup dalam keadaan kemuliaan tentunya mempunyai risiko. Tentunya ada tindakan yang dilakukan sebelumnya, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam karya dan pelayanannya, ia mengikuti semua kehendak Bapa, dan ia juga memberikan contoh serta teladan
bagaimana orang melakukan apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Tuhan. Dan itu semua sudah ia lakukan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang bisa kita maknai, apa yang bisa kita renungkan dari doa Yesus ini? Kita bisa melihat bahwa doa itu sendiri bukan hanya merupakan keinginan kita mengutarakan apa yang kita harapkan dari Tuhan, tetapi juga doa itu merupakan satu yang membuahkan tindakan kasih, memikirkan apa yang hendaknya diperlukan oleh orang lain. Dan itu artinya solider dan mampu memberikan sesuatu yang berguna, yang baik bagi sesama. Dan itu yang ditujukan oleh Yesus ketika ia dalam doanya tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia juga memikirkan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang berusaha mengenalnya. Ungkapan doa itu sendiri berbuah tindakan konkret di mana Yesus memahami bahwa ketika para murid ditinggalkan olehnya, mereka masih terus berjuang. Dan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus juga harus berjuang untuk itu. Kita sebagai orang yang mengikuti Yesus juga akan didoakan oleh Yesus selagi kita masih mau mengikuti jalannya. Dan itulah keinginan Yesus, supaya kita ini selamat, supaya kita semua yang mengikutinya memperoleh kehidupan abadi, memperoleh kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa tindakan konkret yang bisa kita lihat, kita lakukan dari apa yang Yesus perbuat ini? Di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Keuskupan kami, Keuskupan Sintang, mulai membuka posko penanggulangan COVID-19, di mana dibuka donasi bagi siapapun yang ingin memberikan bantuan, baik berupa uang maupun kebutuhan pokok. Saya kira ini juga menjadi sarana bagi kita semua untuk melakukan tindakan nyata sebagai buah dari iman kita. Kita memberikan pertolongan untuk saudara-saudari kita, walaupun tidak besar, itu bukan menjadi ukuran, tetapi hal kecil yang kita bisa bagikan kepada seseorang, kepada siapapun, apalagi dalam situasi ini, itu merupakan tindakan yang baik, merupakan buah iman kita, bagaimana kita mewujud nyatakan iman kita, mewujud nyatakan apa yang menjadi tanda orang yang mengikuti Tuhan. Dan ini juga mungkin sudah menjadi gerakan kuskupan-kuskupan lain, dan itu bisa kita ikuti, kita bisa salurkan bantuan-bantuan kita kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada hari ini juga, pada hari Minggu, kita merayakan pada tanggal 24 Mei 2020 ini, kita memperingati Hari Komunikasi Sedunia. Hari Komunikasi Sedunia ini mau mengungkapkan bahwa komunikasi itu akan selalu ada dalam hidup manusia. Namun itu kadang-kadang dilukai, diretakkan oleh berita-berita hoax yang pada akhirnya membuat orang mudah sekali terpecah belah. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita dalam memperingati Hari Komunikasi Sedunia ini, tidak hanya dalam kata, tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi kita juga melakukan tindakan komunikasi ini dengan membantu, menolong sesama kita yang memerlukan pertolongan. Komunikasi ini bisa kita ungkapkan dengan tindakan nyata seperti apa yang saya katakan tadi di keuskupan kami membuka donasi yang di mana paroki-paroki menjadi posko,
itu kita bisa ungkapkan sebagai sebuah komunikasi yang baik yang coba kita salurkan, coba kita bagikan, kita membagikan hal-hal yang baik dalam komunikasi kita kepada sesama. Itu menjadikan sebuah hal itu penting agar apa yang kita perbuat selama ini menjadikan komunikasi kita yang mungkin sudah tidak baik, mungkin sudah retak, itu bisa menjadi baik kembali. Terlebih dalam peristiwa pandemi ini, semoga semangat gotong royong, kebersamaan dengan donasi yang kita lakukan membuat komunikasi kita antar umat manusia itu menjadi lebih baik lagi. Semoga itulah yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Melalui permenungan kita belajar dari apa yang Yesus inginkan dari doanya kepada orang-orang yang mengikutinya. Kita semua bisa memetik bahwa doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah tidak hanya berhenti pada keinginan kita pribadi, tetapi doa-doa itu juga kita sampaikan kepada Allah terkait dengan hubungan kita kepada sesama, komunikasi kita kepada sesama, dan itu akan menjadi sebuah tindakan nyata ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita perbuat ini semuanya mengalir dari doa kita dan menjadi nyata dalam tindakan nyata membantu, menolong sesama kita yang berkekurangan. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, semoga melalui permenungan Injil yang kita renungkan bersama ini, kita semua diajak untuk merenungkan kembali bagaimana cara kita berdoa, bagaimana kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Belajar dari Yesus ini, kita semua diajak untuk memikirkan orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, dan itu yang kita sampaikan kepada Allah. Itu juga yang menjadi hal yang baik, bahwa orang beriman tidak lagi memikirkan hanya kepentingan diri sendiri, tetapi orang beriman yang mengikuti Yesus juga memikirkan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Mari kita renungkan apa yang Yesus sampaikan dalam doanya kepada Allah dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mendengarkan renungan pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, and subscribe.